yaitu judulnya pengaruh pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19 terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 9 di SMP Sidkia Islamic School dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Supriyadi STP MPD dan saya sendiri adalah Desiana Anita Putri. Saya mahasiswi semester 7. Nah, saya akan memaparkan dari abstrak saya, yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik pembelajaran online selama periode pandemi COVID-19 yang mempengaruhi hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu kuantitatif asosiatif, di mana populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas 9 terdiri dari 5 kelas yang berjumlah 108 orang. Jadi kesimpulan dari penelitian ini itu menunjukkan bahwa hasil belajar ilmu pengetahuan sosial siswa ini dipengaruhi oleh pembelajaran online pada masa COVID-19. Jadi berpengaruh ya. Nah, lalu saya akan memaparkan pendahuluannya. Jadi, seiring dikeluarkannya kebijakan pemerintah Republik Indonesia melalui surat edaran Sekretariat Jenderal Kemendikbud RI nomor 15 tahun 2020 pada tanggal 18 Mei 2020, ini menginstruksikan bahwa dalam rangka pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat penyebaran coronavirus seperti saat ini melalui penyelenggaraan belajar dari rumah. Ini merupakan bagian dari program kebijakan pemerintah tentang physical distancing atau jaga jarak sosial ya, atau study from home ini untuk mencegah penularan virus corona. Nah, berdasarkan hal di atas, maka untuk menjalankan amanat yang tertuang dalam kebijakan tersebut, menimbulkan permasalahan atau pertentangan baru bagi pihak sekolah dalam memberikan layanan pendidikan, khususnya bagi guru dan siswa di SMP Sidkia Islamic School Bekasi dalam pelaksanaan belajar dari rumah, yaitu dengan menerapkan pembelajaran melalui daring atau dalam jaringan internet yang dikenal dengan online learning atau pembelajaran online. Pembelajaran online merupakan suatu kebijakan belajar yang membutuhkan jaringan internet dengan konektivitas, aksesibilitas, fleksibilitas, serta kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran ya. Menurut dari Handarini dan Wulandari tahun 2020. Lalu penelitian ini menyimpulkan pembelajaran online yaitu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa sebagai pusat pembelajaran dengan menggunakan media elektronik. Lalu Pak Sugiono juga memaparkan pada bukunya yaitu mengungkapkan hasil belajar ini merupakan sebuah tindakan evaluasi yang dapat mengungkapkan aspek proses berpikir, juga dapat mengungkapkan aspek kejiwaan lainnya yaitu seperti aspek nilai atau sikap. Lalu lanjut saja ke metodologi penelitian, yaitu metode penelitian. Jadi penelitian ini termasuk pada penelitian kuantitatif asosiatif. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas 9 yang terdiri dari 5 kelas berjumlah 108 orang. Dalam penelitian ini menggunakan sampel. Nah, jadi sedangkan pemilihan sampel ini digunakan teknik random sampling untuk penentuan sampel, akhirnya menggunakan formula solving yang mendapatkan sekitar 85 responden. Nah, data yang digunakan ini dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan penyebaran kuesioner kepada seluruh sampel dalam penelitian ini. Penyebaran kuesioner sendiri melalui link ke Google Classroom. Oke, sekarang hasil penelitian, lanjut saja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan sosial atau pembelajaran IPS ini dipengaruhi oleh pembelajaran online pada masa COVID-19. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan ANOVA sederhana yang dapat dilihat dari p-value lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian
H0 ditolak. Ya, artinya regresi X atau Y adalah signifikan atau dukungan sosial orang tua ini juga berpengaruh terhadap prestasi maupun dari hasil belajar IPS. Lalu lanjut saja ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya berarti hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar ilmu pengetahuan sosial ini dipengaruhi oleh pembelajaran online pada masa COVID-19. Jadi ternyata pembelajaran online ini berpengaruh pada pembelajaran IPS ya. Terus juga berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ini untuk mengetahui apakah berpengaruh pembelajaran online pada masa COVID-19 ini terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Nah, menurut saya sarannya sebagai peneliti adalah bagi orang tua juga dapat memberikan dukungan kepada anaknya dalam masa pandemi ini untuk belajar. Diharapkan juga untuk memberikan dukungan yang lebih terhadap pelajaran IPS. Dan bagi guru pengampu mata pelajaran ini melaksanakan proses pembelajaran diharapkan mampu menguasai strategi pembelajaran yang tepat untuk masa pandemi seperti sekarang, hendaknya memberikan bimbingan dan motivasi untuk semangat belajar di masa pandemi yang lebih kepada siswa yang merasa malas atau kurang perhatiannya dalam pembelajaran. Nah, cukup sekian jurnal yang saya paparkan. Semoga dapat dimengerti dan adakah yang ingin bertanya atau yang ingin ditanyakan? Iya, silakan yang mau bertanya untuk presentasi mau tanya, ini. Pak. Baik. Dengan siapa? Saya Dika Puntri dari FEB Manajemen, Kak. Ya. Kenapa Kak Desiana ini mengambil judulnya ini? Ya, baik. Langsung saya jawab atau saya tampung dulu? Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, stop kan. Ya udah, nggak apa-apa. Diulang lagi dong. Satu. Oh ya udah. Iya. Ya, saya Kira Pramesti. Ada lagi yang ingin bertanya? Kak. Iya, silakan. Ya. Pertanyaan saya, Mbak Gina suaranya enggak. Suaranya tidak terdengar, bisa diulangi pertanyaannya? seperti apa ini Mbak Gina, maaf suaranya kurang jelas Mbak Gina. Nggak boleh di ini aja, diketik di Di chat, chat, nanti di akan chat saya boleh. bacakan pertanyaannya. Nggak ada chat. Soalnya suaranya tidak terdengar. Oh, chat ada nih. puas gak? Nah, ini kedengaran ini. Oh iya, Ini udah baik. Tolong rekamin dong sekali lagi pakai handphone saya pakai. Ini udah jelas Kak? Iya, udah ada suaranya. Nah, solusi seperti apa yang baik para peserta didik dalam sekolah pada saat situasi seperti ini? Baik, terima kasih. Pertanyaan keduanya sangat bagus ya. Untuk moderator boleh tolong direkamin untuk saya jawab pertanyaan karena Iya. memori handphone saya habis. Masih Maaf direkam sekali. kok, masih rekam. Masih. Oke, Iya. baik. Langsung saja ya saya jawab Iya. pertanyaannya. Terima kasih para penanya. Saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Mbak Dika ya. Mengapa memilih judul jurnal tersebut ya? Baik, kan judulnya saya itu pengaruh pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19 ya terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran IPS. Nah, kenapa saya milih judul ini? Karena pertama, sesuai dengan kondisi yang artinya adalah kondisi pembelajaran pada saat ini, penerapannya seperti apa, karena kita sedang menghadapi masa pandemi COVID-19 yang berdampak di dunia pendidikan. Jadi saya rasa judul penelitian saya ini sangat relevan atau sangat cocok dengan kondisi pembelajaran saat ini. Lalu kenapa saya memilih mata pelajaran IPS? Karena
kita ini adalah saya terutama sebagai peneliti jurusannya pendidikan ekonomi. Nah, pendidikan ekonomi ini juga kaitannya erat dengan mata pelajaran IPS ya. Jadi saya memilih ini karena latar belakang pendidikan saya dan juga latar belakang kondisi pembelajaran saat ini. Baik, apakah sudah cukup jelas jawaban saya? Iya. Ya, jelas Kak, terima kasih. Baik, terima kasih. Mau langsung saja untuk pertanyaan kedua. Mohon maaf tadi dengan Mbak siapa? Waktunya tinggal sedikit lagi Mbak Desi. Oke, baik. Langsung saja ya. Jawaban yang kedua, solusinya adalah dengan pertama pembelajaran online dengan sebaik mungkin penerapannya, sistematikanya, dan juga adanya home visit kalau semisal anak tersebut kurang dalam pembelajaran online. Jadi nanti bisa guru mata pelajaran datang ke rumah anak tersebut dengan terjadwal dan juga terencana atas persetujuan orang tua. Seperti itu jawaban saya. Baik, cukup sekian ya. Waktunya sudah habis ya. Iya. Baik, Terima kasih. Ya, mohon maaf terlalu lama, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.